Semuanya, selamat datang di channel Gani Oke. Nah, perkenalkan nama saya Muhammad Abu Gani Wijaya dari kelas D4 TI 3C NPM 1174071. Nah, pada kesempatan kali ini saya mau menjelaskan mengenai audio digital. Nah, apa sih audio digital? Kita mulai dari pengertian audio. Nah, audio itu asalnya itu dari bunyi atau suara. Nah, bunyi atau suara itu berasal dari sebuah getaran suatu benda yang menghasilkan getaran dan sampai ke telinga kita, makanya jadi bunyi atau suara. Nah, bunyi atau suara tersebut yang dikompresikan dalam bentuk digital dinamakan audio atau tadi audio digital. Nah, saat mengkompresikan dari bunyi atau suara ke dalam menjadi audio ke dalam digital ya, ada beberapa format. Yang pertama ada format MP3, ada WAV, ada AAC Advanced Audio Coding, ada WMA Windows Media Audio, itu milik Windows, ada Vorbis, ada Real Audio, ada MIDI, dan ada juga MP4 dan masih banyak lagi ya. Oke, selanjutnya ini juga nih ada pengertian audio menurut para ahli di Indonesia. Menurut Sadiman tahun 2005, audio adalah media untuk menyampaikan pesan yang akan disampaikan dalam bentuk lambang-lambang auditif, baik verbal, dalam kata-kata atau bahasa lisan maupun non-verbal. Oke, selanjutnya di dalam audio digital itu ada yang namanya amplitude atau amplitudo, frekuensi, wavelength, panjang gelombang, dan juga velocity, kecepatan rambat suara. Nah, amplitudo itu adalah keras atau lemahnya bunyi atau tinggi rendahnya gelombang yang dinyatakan dalam 1 desibel. Jadi tinggi atau rendahnya gelombang suara dari audio tadi. Nah, sepertinya contohnya kayak gini. Misalnya kan kalian nih yang suka ngedit video atau teman-teman semua, jika kalian misalnya lagi record terus suaranya kurang kencang, nah kalian bisa kurang kedengaran misalnya, kalian bisa menaikkan amplitudonya. Jadi si suaranya ditinggikan, maka akan semakin keras suaranya, akan bisa lebih terdengar. Nah, contohnya kayak gini nih. Ini saya naikkan amplitudo suara saya. Nah, ini setelah amplitudonya dinaikkan. Nah, padahal saya berbicara normal. Cuman ini saya naikkan amplitudonya. Nah, jika saya turunkan akan seperti ini. Nah, inilah hasil suara dari jika amplitudonya diturunkan. Nah, normalnya seperti ini lagi. Nah, tadi dua contoh tadi sebenarnya saya berbicara normal, cuman amplitudonya saya naikkan dan saya turunkan. Nah, itulah salah satu contoh penggunaan gitu dari amplitudo, bisa dinaikkan atau diturunkan. Nah, selanjutnya ada frekuensi. Nah, frekuensi itu banyaknya periode gelombang dalam 1 detik. Nah, jadi biasanya gelombang itu digambarkan seperti ini, dan nanti perhitungannya dalam 1 detik itu ada berapa gelombangnya. Nah, salah satu contoh penggunaan frekuensi itu biasanya dalam musik ya. Dalam musik itu, dalam lagu, audio lagu. Nah, jadi misalnya kalau frekuensinya terlalu padat, biasanya itu buat bunyinya itu jadi agak keras, pokoknya mengganggu banget. Nah, jadi biasanya frekuensinya dinaikkan atau diturunkan untuk memperhalus suara, membaguskan suara gitu. Begitu juga dalam misalnya nyanyi, banyak ya penyanyi yang frekuensinya dinaikkan atau diturunkan gitu saat dia membuat musiknya. Oke, nah selanjutnya ada panjang gelombang atau wavelength. Nah, panjang gelombang itu dirumuskan sebagai C per L, di mana C-nya adalah kecepatan rambat bunyi atau velocity, F-nya itu frekuensi. Nah, biasanya satu panjang gelombang itu kayak gini, satu gitulah. Nah, untuk contoh gambar wavelength-nya seperti ini. Oke. Selanjutnya ada velocity. Nah, velocity itu kecepatan rambat bunyi, kecepatan perambatan gelombang bunyi dari si awalnya benda digetarkan sampai ke telinga kita, karena ya kita yang mendengarnya. Nah, biasanya pada suhu 20 derajat Celcius, suaranya itu kecepatan rambatnya sekitar 343 meter per second. Nah, contohnya benda lain ada yang bahkan bisa melebihi kecepatan suara. Contohnya misalnya pesawat yang udah lewat kecepatan suara, biasanya pesawatnya dulu baru suaranya di belakangnya. Itu salah satu contoh kecepatan suara. Seperti pada petir juga gitu, biasanya kan kilatnya dulu baru suaranya, karena kecepatan cahaya lebih cepat gitu daripada kecepatan suara. Itu salah satu contohnya jadi velocity ya, atau kecepatan rambat bunyi. Oke, nah selanjutnya
Nah, selanjutnya ada quantization interval and resorting error. Nah, di sini kita akan menghitung polarity suatu gelombang. Nah, bisa lihat contohnya seperti ini nih. Nah, pada contoh ini polarity-nya berawal dari 100. Nah, di sini dihitung menggunakan kode binary code words. Nah, ini kita lihat dari 1 ke 0 ke 001 ke 010 dan seterusnya. Bisa dilihat di gambar ini. Nah, urutan dari polarity itu akan terus sama. Jika kita berawal dari 000, maka nanti akhirnya adalah di 111. Jadi yang di bawah 00 itu naik ke atas. Contohnya lagi, misalnya kita berawal dari 111, maka akhirnya itu nantinya ke 011 seperti pada gambar ini. Lalu untuk binary code word-nya kita ditulis di bawah sini mengikuti di mana titiknya yang kita jumpai. Nah, seperti itulah kira-kira. Nah, selanjutnya ada delta modulation atau perhitungan delta modulation atau DM lah ya. Nah, ini tuh adalah di tracking sinyal analog. Nah, di sini kita akan menghitung delta modulation-nya apakah naik atau turun. Nah, bit 1, angka 1 digunakan untuk kenaikan level pada interval dan 0 digunakan untuk penurunan level interval. Contohnya pada gambar ini. Nah, kita bisa lihat ini berawalnya dari 0. Nah, saat interval naik, maka 1. Naik lagi 1, naik lagi 1 dan turun 0. Nah, pada gambar ini kan ada 0 1 1 1 0 1 1. Jadi 0 terus naik turun naik. Nah, seperti itulah kira-kira untuk delta modulation. Nah, biasanya ini juga digunakan untuk teknik kompresi data. Nah, seperti itu. Oke, seperti itulah kira-kira penjelasan mengenai audio digital. Terima kasih telah menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.